wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa pada Model Pembelajaran TAPS Berbahan Permasalahan. Latar belakang pada penelitian ini adalah berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh TIMSS pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat 44 dan 49 negara peserta dengan skor rata-rata 397. Bila dibandingkan dengan skor rata-rata TIMSS yaitu 500, Indonesia masih di bawah skor rata-rata internasional. Berdasarkan hasil observasi, meskipun di SMP Negeri 1 Margasari sudah menggunakan kurikulum 2013 sebagai standar pembelajaran di sana, terkadang guru masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran. Sampai saat ini, beberapa peserta didik masih cenderung bergantung pada gurunya. Hal ini memperlihatkan bahwa belum aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurang aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran dapat berimbas pada nilai yang diperoleh peserta didik. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, masalah bagi siswa adalah menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan dalam sebuah soal merupakan hal yang sangat sulit, terlebih jika soal tersebut dalam bentuk cerita. Tidak hanya menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, memahami soal saja sudah cukup sulit bagi mereka. Sehingga mereka cenderung menyelesaikan soal tanpa menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Margasari masih rendah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada model pembelajaran TAPS berbahan masalah mencapai tuntutan belajar. Kemudian, bagaimana deskripsi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran TAPS berbahan masalah ditinjau dari motivasi belajar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pencapaian ketuntasan belajar kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada model pembelajaran TAPS berbahan masalah. Kemudian mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis tinjau dari motivasi belajar siswa pada model TAPS berbahan masalah. Jenis penelitian ini adalah metode campuran dengan desain sekuensial eksplanatori dengan lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Margasari, Jalan Lapangan Timur Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan subjek dengan teknik purposive sampling, siswa diberi tes, kemudian digolongkan menjadi 3 kategori motivasi belajar, kemudian dipilih 6 siswa, di mana 2 siswa dari motivasi belajar kategori tinggi, 2 siswa dari motivasi belajar kategori sedang, 2 siswa dari motivasi belajar kategori rendah. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 dengan jumlah 288 siswa, dengan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Dipilih 2 kelas, di mana kelas 8D sebagai kelas penelitian dan kelas 8F sebagai kelas uji coba. Setelah diperoleh data, selanjutnya dilakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Data awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai penilaian tengah semester ganjil kelas 8D SMP Negeri 1 Margasari. Dengan H0 data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H1 data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi 0,880 lebih dari alfa. Berdasarkan kriteria pengujian, maka H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa data awal kelas 8D SMP Negeri 1 Margasari berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Data akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil tes akhir kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8D SMP Negeri 1 Margasari. Dengan H0, data akhir berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1, data akhir berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi 0,664 lebih dari alfa. Berdasarkan kriteria pengujian, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa data tes akhir kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8D SMP Negeri 1 Margasari berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian uji capaian rata-rata, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung sama dengan 4,97 dan T tabel adalah 1,696, sehingga T hitung lebih dari T tabel dan H0 ditolak. Jadi, rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam pembelajaran model TAPS berbahan masalah lebih dari 72. Kemudian uji ketuntasan klasikal. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Z hitung sama dengan 2,23 dan Z tabel sama dengan 1,64, sehingga Z hitung lebih dari sama dengan Z tabel, sehingga H0 ditolak. Jadi, persentase kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan pembelajaran TAPS berbahan masalah mencapai nilai lebih dari sama dengan 72 lebih dari 80%. Kemudian analisis data kualitatif dengan menggunakan triangulasi teknik dengan cara membandingkan data pada tes kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan data hasil wawancara dari subjek penelitian. Kesimpulan pada penelitian ini,
Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada modul pembelajaran TAPS perubahan tongkat masalah mencapai ketuntasan belajar. Kemudian siswa dengan motivasi belajar kategori tinggi dapat memahami masalah dengan tepat, dapat merencanakan penyelesaian secara runtut dan lengkap, dapat menyelesaikan masalah sesuai rencana karena sudah menguasai materi, serta teliti dalam melakukan perhitungan, dan dapat memeriksa kebenaran hasil pada setiap langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah dengan tepat serta membuat jawaban dari masalah dengan benar. Siswa dengan motivasi belajar kategori sedang dapat memahami masalah dengan tepat, dapat merencanakan penyelesaian meskipun belum runtut dan lengkap, dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang dipilih namun kurang teliti dalam melakukan perhitungan, dan dapat memeriksa kembali hasil yang diperoleh dengan tepat dan membuat jawaban dari masalah dengan benar, namun cenderung kurang mampu memeriksa kembali jawaban yang diperoleh dengan tepat. Siswa dengan motivasi belajar kategori rendah dapat memahami masalah namun kurang lengkap maupun tepat, dapat merencanakan penyelesaian namun kurang runtut dan lengkap, dapat menyelesaikan masalah sesuai rencana namun kurang dapat menguasai materi, serta kurang teliti dalam perhitungan, dan tidak melakukan pengecekan kembali sehingga jawaban yang diperoleh kurang tepat.